bahwa umat masyarakat Indonesia ini dalam pandangan salah satu cucu daripada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan umat yang baik, ya. Tapi kalau sampai terjadi seperti ini tuh kena apa? Ya. Sebetulnya itu hanya kena penyakit satu. Apa penyakitnya itu? Kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Karena kita dihinggapi penyakit tamak dan rakus. Ya, sesudah kena penyakit tamak dan rakus, ingin menang sendiri, akhirnya timbul penyakit hasud. Ya, begitu kena penyakit hasud, tidak pandang bulu, siapapun akan dijatuhkannya. Nah, kalau sudah kena penyakit, siapapun akan dijatuhkannya. Orang-orang yang begini ini apa? Selamanya tidak akan bisa menerima dan tidak bisa akan mendapatkan suatu kebenaran daripada Allah. Kenapa dia tidak bisa mendapat dan menerima kebenaran daripada Allah? Karena dia sendiri sudah sombong dan congkak bahwa dirinya lah yang benar. Kebanyakan lihat, ya, kalau melihat televisi, apapun yang dibicarakan oleh Al-Mukarram itu, pernah ada yang merasa tidak benar. Semua merasa paling benar. Tidak akan selesai. Ini semua karena apa? Karena ada dorongan satu. Karena fanatisme kelompok. Ya. Timbulnya fanatisme kelompok dan organisasi itu kenapa? Juga karena penyakit satu-satunya adalah penyakit berkepentingan. Ya. Orang bisa menangis kepada Allah, orang bisa bertobat kepada Allah, orang bisa sungguh-sungguh berzikir kepada Allah. Mudah. Allah Ta'ala tidak cerewet, tidak rewel. Tapi justru kita ini tidak berkepentingan hidup di dunia ini yang susah. Kita mau baik sama orang kalau orang itu baik sama kita. Betul apa tidak? Hah? Kita mau berkorban sama orang kalau kita mendapatkan suatu keuntungan dari orang. Semua diukur daripada ini. Tidak ada selesainya. Dan orang-orang yang seperti ini apa? Mencari dukungan. Na'udzubillah. Apa sekarang dukungan-dukungan? Bukan sekadar dukungan orang-orang di kanan kirinya. Ya, sampai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dijualnya agama Allah. Faqad yabi'u dinah wa irdah. Dia telah menjual agama dan harga dirinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mereka nggak sadar. Kenapa mereka terhinggap penyakit seperti ini? Karena mereka telah terdinding hatinya oleh Allah. Penyakit terdinding ini bukan menimpa kepada orang yang bodoh, menimpa kepada orang yang pandai. Yang mendinding itu apanya? Ilmunya, kedudukannya, turunannya. Ini yang mendindingi mereka. Orang kalau udah terdinding hatinya, selamanya pun dia tidak akan bisa menerima. Sama dengan orang kafir. Dulu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat sebagai Rasulullah, begitu diterima Rasulullah, hanya satu-satunya orang as-sadiqul masduq al-amin. Tapi begitu Rasulullah diangkat sebagai Rasulullah,
tidak diterima oleh orang kafir. Dicarinya alasan dohirnya. Masa dia sebagai Rasulullah makan dan minum seperti saya? Nah coba. Masa dia Rasulullah masih suka belanja ke pasar? Ini orang sekarang. Kalau orang itu sudah terdinding, tidak akan selesai mulutnya ini untuk tidak menerima. Semua akan dibantahnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaih illa utul jadal. Siapapun, walaupun dia telah memegang prinsip yang baik, mengikut aturan daripada syariat Allah dan sunnah Rasulullah, tapi kalau orang itu masih mudah kena penyakit mujadalah, ya, kena penyakit suka tidak menerima dengan kebenaran-kebenaran dari orang lain, karena berkepentingan dirinya sendiri, orang ini hakikatnya kata Rasulullah adalah orang yang sesat besok di sisi Allah. Apalagi mereka-mereka yang kenyataannya tidak melaksanakan syariat, tidak melaksanakan sunnatul Rasul. Jadi penyakit terdinding itu penyakitnya orang pandai. Bukan orang-orang macam kita, orang bodoh. Bukan. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an, seorang waliyun min awliyaillah, mohon kepada Allah, ya Allah, mahma azabtani fala tu'adzibni bidzul hijab. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa saya ya Allah, siksa saya ya Allah. Saya terima siksaan itu ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan engkau hina diri saya ya Allah, dengan engkau beri siksa ya Allah yang berbentuk terdinding hati saya ya Allah. Susah. Orang-orang yang begitu itu susah, tidak mudah menerima. Apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an dan diperkuat oleh Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan orang-orang yang merasa benar seperti ini, lebih baik orang itu berbuat dosa walaupun dosa itu besar. Kenapa? Karena kalau orang itu berbuat dosa, sebesar bagaimanapun dosanya, selagi dia itu, selama dia itu merasa menyadari, mempunyai rasa dosa kepada Allah, akan kena, diharapkan akan kembali kepada Allah. Saya banyak dosa ya Allah, saya telah melakukan ini ya Allah, tanpa menyebut astaghfirullah akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah merasa benar, apalagi sampai merembet, menjatuhkan, memfitnah, menghasut orang lain, kapan orang ini akan bertobat kepada Allah? Ini permasalahannya. Jadi apa? Kunci yang pokok itu karena kita tidak bisa bersyukur.